Hey, wake up. You've been far away dreaming now. Guess what we're gonna do? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudaksir Prayoga, mahasiswa budidaya perairan, mata kuliah Teknologi Manajemen Budidaya Ikan Rawa. Nah, pada video kali ini saya sudah berada di Balai Benih Ikan Pulau Salak. Nah, untuk itu kita masuk dalam video. No, I know I can't deny. No, I know I can't forget. Sekarang kita telah bersama dengan Pak Ridwan selaku Kepala Balai UPTD BPI Tanah Bumbu. Ya, Pak, perkenalkan, nama saya Mudaksir Prayoga dari mahasiswa ULM Banjarbaru. Nah, jadi Pak, begini, maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk mengetahui bagaimana budidaya yang ada di Balai Benih Ikan ini, Pak. Ya. Nah, sedikit informasi, beliau ini adalah alumni mahasiswa perikanan juga, angkatan tahun 99. Nah, oke Pak, di sini saya ingin menanyakan tentang budidaya di Balai Benih ini, Pak. Komoditas apa yang dibudidayakan di Balai Benih ini, Pak? Komoditas kita di Balai Benih Ikan Pulau Salak ini ada 3: ikan patin, nila, dan danggalan. Dari ketiga tersebut, Pak, yang dominan tuh apa ya, Pak? Menarik ke beberapa tahun ke belakang, Yes. komoditas utama kita sebenarnya udang galah. Tapi mungkin ke depan akan berimbang antara ketiga komoditas ini, jadi masing-masing itu akan diproduksi secara berimbang sesuai dengan kebutuhan permintaan dari masyarakat. Ya, Pak. Terus Pak, untuk kalau metode pembibitannya itu apa secara intensif? Apa ada yang tradisional gitu, Pak? Untuk pembenihan kita disini dengan untuk udang galah dan nila itu sebenarnya paling massal. Jadi begitu, kalau untuk udang galah itu paling massal. Nanti kalau sudah induk udang galahnya tinggalnya bertelur, baru kita angkat. Biasanya kalau sudah tingkat kematangan bonatnya itu sudah mendekati masa menetas, itu sudah berwarna coklat tua, baru kita pindahkan ke bak lagi, bak pengeraman istilahnya. Jadi ditujukan untuk mempermudah panen daripada lapang dan galah. Sedangkan untuk nila itu paling masa, jadi setiap 15 hari itu kita panen lapa nilainya. Sedangkan untuk patin itu sistemnya kalau suntik, jadi artifisial. Dari ketiga tersebut, Pak, ya, apakah khusus pembibitan aja atau ada juga pembesarannya, Pak? Sebenarnya itu sini masih fokus ke pembenihan ya. Kalau pembesaran mungkin hanya untuk ditujukan untuk menciptakan induk, biasanya itu udah galah. Jadi kita pelan-pelan mengurangi pembelian induk dari luar. Ini Pak, yang ingin saya tanyakan lagi itu, Pak, bagaimana pengelolaan di sini, Pak, dari persiapan alam sampai sudah siap untuk menjadi bibit sapi? Kalau udah galah, kita kan proses pembeliannya kan di dalam HCI ya, di dalam ruang produksi, di dalam balai. Itu yang pertama kita persiapan kualitas air, jadi dari air laut itu kan kita masukkan ke bak pengendapan. Terus air tawar juga kita ambil dari sumber air. Kadang kalau musim kemarau kita ambil air sumber bor. Tapi kalau musim hujan kita ambil dari penampungan air tawar di belakang balai. Terus pengolahan kualitas air itu, airnya kita treatment menggunakan klorin. Itu dengan dosis 3 ppm, 3 sampai 5 ppm. Jadi kita cuma sterilisasi ya. Kemudian air tawar, air asin kita campur untuk mendapatkan salinitas 12 ppm atau 12 ml. Lalu kita siapkan
induknya itu kan di bak pengaraman. Nanti kalau sudah larvanya menetas baru kita gunakan di bak pemeliharaan. Jadi ada bak pemeliharaan larva khusus untuk Undanggala. Sedangkan untuk patin biasanya itu kan air tawar semua, itu biasanya kita ambil dari air sumber bor, kita aerasi itu paling enggak diendapkan dulu, habis itu baru diaerasi itu sekitar 24 jam baru bisa kita gunakan untuk proses pemeliharaan larva. Kalau untuk jenis pakannya sendiri Pak, dan bagaimana itu Pak jenisnya Pak? Kalau Jenis untuk larva kita kalau untuk Undanggala menggunakan pakan alami berupa Artemia. Terus kalau sudah berumur kurang lebih 10 hari, jadi dari menetas baru pakai caster. Caster itu dibuat dari telur, udang, susu kalsium tinggi, terus multivitamin juga. frekuensi pemberian pakannya sendiri Pak? Kalau di sini frekuensinya kalau masih dari umur 1 sampai 10 hari itu 3 kali kita beri, dari jam 8 pagi, jam 12 siang, sama sore jam 5. Biasanya kita jam 5 itu agak kita beri banyak karena kan dia malam juga makan. Kita kasih banyak. Jadi kalau sekali itu kita jam 8 malam kita kontrol, apabila Artemia yang kurang kita tambah lagi. Tapi acuan itu 3 kali. Terus kalau sudah umur 10 hari itu sudah ada penambahan caster, itu kita beri itu jam 8 pagi caster dulu, nanti jam 9 baru Artemia, jam 12 caster lagi, baru nanti jam 1 Artemia, sore kita kasih lagi caster, jam sekitar jam 3 jam 4. Kalau pakan tersebut Pak, apakah jenisnya itu tenggelam atau apa Pak? Kalau buat induk kita pakai pakan apung. Ya, untuk induk kalau induk nila, patin kita pakan apung. Kalau untuk induk udang kita memakai ini pakan alami lah ya, pakan berupa cumi, api ayam. Itu tujuannya untuk memperbanyak produksi telur. Ya, kiranya cukup Pak. Pertanyaan dari saya Pak. Nah, jadi di sini kita mengetahui bagaimana cara budidaya dan cara pembesaran maupun panennya. Ya, sekiranya makasih banyak Pak. Semoga kita bisa kembali ke depannya Pak. Ya, cukup sekian dari saya. Saya bersama Pak Rizwan selaku Kepala Balai pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi sudah kita saksikan wawancara dengan Kepala Balai Jenis Ikan, dan kita juga sudah lihat-lihat kondisi di sana bagaimana. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, I know I can't deny. No, I know I can't forget. And every time I look at you, it just fits so perfect. Jadi kesimpulan yang didapat pada wawancara budidaya ikan air rawa pasang surut di BBI Tanah Bumbu itu adalah komoditas yang dipelihara antara lain adalah ikan nila, kemudian ikan patin, dan ikan nila. Dari ketiga tersebut, Undanggala melalui metode pembibitan, yaitu pembibitan intensif, kemudian ikan nila itu secara semi intensif, dan patin adalah secara intensif. Pada Balai Benih Ikan Tanah Bumbu, di sana lebih fokus kepada pembibitan, kecuali dengan Undanggala itu udah ke pembesaran. Di Balai Benih Ikan Tanah Bumbu sendiri memanfaatkan air dari pasang surutnya air laut, kemudian dengan salinitas tertentu. Untuk Undanggala sendiri salinitasnya adalah 12 ppm, yang mana jika tidak memenuhi daripada 12 ppm maka
akan dilakukan pencampuran antara air tawar dengan air laut melalui dengan metode manual. Mengelola kualitas air, BBI Tanah Bumbu melakukannya dengan ditreatment terlebih dahulu dengan cara diendapkan, kemudian dengan pengapuran, dan dengan menggunakan tanaman air. Jenis pakan yang diberikan kepada komoditas yang ada di balai benih tersebut adalah jenis pakan yang mengandung protein tinggi, minimal protein 30%, kemudian menggunakan pakan apung bagi ikan nila dan patin, dan pakan tenggelam untuk udang galah. Bisa juga ada pakan tambahan untuk udang galah. Biasanya ada cumi, ikan, dan artemia bagi larva udang.